kan sunnah beliau. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih membahas kitab kecil yaitu 35 amal pelebur dosa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai di amal yang ke-23 yaitu tentang sujud ya. Artinya pagi ini insya Allah kita akan teruskan masuk ke amal yang ke-24 yaitu sholat Jumat dan bersiap-siap untuk melaksanakannya. Taib jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan sholat Jumat ini merupakan kewajiban bagi muslim laki-laki. Hal ini tertera dalam surat Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah," jika disuruh untuk mengerjakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju untuk mengingat Allah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hal yang seperti itu baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Jadi ayat ini menjadi hujah atau dalil bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang laki-laki yang balik ya. Jadi itu. Nah, kewajiban ini ya, lebih ditegaskan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam 4 ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin." Jadi salat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan pada setiap muslim untuk melaksanakannya secara berjamaah. Jadi enggak ada salat Jumat itu sendiri-sendiri ya. Dia dikerjakan bersama imam, berkumpul dalam satu tempat, kemudian didirikanlah salat Jumat di tempat tersebut ya. Karena hikmah daripada sholat Jumat itu disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah untuk berkumpulnya kaum muslimin dalam lingkup yang agak lebih besar dari sholat wajib yang 5 ya. Sehingga melaksanakan sholat Jumat itu lebih baik misal dalam satu wilayah terdapat satu masjid ya. Sehingga disitulah berkumpul satu wilayah kaum muslimin di tempat tersebut ya. Ila arba'ah, kecuali 4. Siapa mereka? Abdun mamlukun, hamba sahaya ya. Jadi hamba sahaya itu tidak masuk ke dalam kategori orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua adalah imra'atun, yaitu wanita. Jadi ibu-ibu, kaum wanita tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi dia diganti dengan sholat zuhur. Nah, kapan mulainya? Ya mulainya setelah adzan dikumandangkan. Jadi nggak ada istilah nunggu suami Jumatan dulu, baru setelah itu melaksanakan sholat zuhur. Nanti zuhurnya nggak sah karena Jumatannya suami belum selesai. Nah, kalau suaminya nggak pulang ya, nggak pulang sampai asar, nah kapan sholat Jumatnya? Itu ya. Jadi selama sudah dikumandangkan adzan ya, zuhur ya, maka bagi para wanita sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat zuhur begitu ya. Ausobiyun, ataupun anak-anak ya. Jadi anak-anak itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat kecuali mereka yang muhtalim. Muhtalim itu yang sudah
balik ya, au maridun ataupun orang yang dalam keadaan sakit ya. Jadi kalau sakit ya itu uzur bagi dia untuk tidak melaksanakan Jum'ah, tapi tetap diganti, dia harus melaksanakan sholat zuhur. Nah inilah kewajiban yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga suatu kewajiban itu pertanda kita harus melaksanakannya. Jika tidak ada uzur ataupun alasan untuk meninggalkan salat Jumu'ah, maka kita berdosa ya. Apalagi meninggalkan salat Jumu'ah secara terus-menerus jika tidak memiliki alasan ya. Ada ancamannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadits yang sahih yang menyatakan bahwa la yantahiyanna aqwam an wata'ihimul jumu'ah aw la yahtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakunana minal ghafilin. Jadi kalau seandainya suatu kaum itu tidak mau menghentikan kebiasaannya meninggalkan sholat Jumu'ah, maka dikhawatirkan Allah akan mengunci hati mereka. Jadi kalau Allah sudah kunci hati orang-orang yang mereka seharusnya menerima dan mendapatkan iman dalam hatinya, maka orang-orang tersebut akan tergolong sebagai orang-orang yang ghafil, yang lalai. Meskipun dia mendapatkan banyak peringatan, mendapatkan banyak ajakan, mendapatkan banyak seruan, namun peringatan, ajakan, seruannya tersebut tidak akan masuk ke dalam hatinya ya. Hatta perkara-perkara yang wajib yang ditetapkan bagi dirinya pun dia nanti akan lalai kalau dia sudah melalaikan sholat Jumu'ah. Nah begitu jamaah ya, sehingga bagi kaum muslimin laki-laki maka mengerjakan sholat Jumu'ah itu wajib jika tidak ada uzur ataupun alasan yang syar'i untuk meninggalkannya, seperti itu. Nah kemudian jamaah sekalian rahimakumullah ya, apa sih keutamaan melaksanakan sholat Jum'ah dan bersiap-siap melaksanakannya? Dari kewajiban ini ada keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ati, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dan dia bersuci pada hari tersebut semampu dia, wa yattahinu min duhnihi, lalu kemudian dia meminyaki rambutnya, au yamassu min tibi baitihi, atau dia memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya, thumma yakhruj, kemudian dia keluar, fala yufarriqu baina itsnain, dan dia tidak memisahkan antara dua orang, thumma yusalli, kemudian dia mengerjakan salat, ma kutiba lahu, sebanyak yang ditakdirkan untuknya, thumma yunsit, kemudian dia diam, idza takallamal imam, jika imam sudah berkhutbah, illa melainkan ghufira lahu, diampuni baginya, ma bainahu, antara dirinya dan bainal jum'ati, dan antara Jumat al-ukhra ya.
Tayyib ya. Ini hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sholat Jum'ah dan bersiap-siap untuk melaksanakannya. Ya. Jadi dosanya akan diampuni oleh Allah antara Jumat yang lalu dengan Jumat yang dikerjakan pada hari itu. Ya. Misal kemarin kita melaksanakan sholat Jum'ah, berarti sholat Jum'ah yang kita kerjakan kemarin itu menghapus dosa-dosa dari Jumat yang sebelumnya. Allah ampuni dosa-dosa kita, ya, antara Jumat satu dengan Jumat yang lainnya. Namun di sini disebutkan para ulama, ya, disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini menunjukkan, ya, syarat diampuninya dosa-dosa kita jamaah, yaitu ya dengan melaksanakan beberapa hal yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Di antaranya adalah mandi, ya. Jadi mandi di hari Jumat. Meskipun para ulama berbeda pendapat hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mandi ini hukumnya tidak wajib. Yang mengatakan wajib ada hadis yang menerangkannya. Nabi SAW pernah bersabda, "Ghuslun yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Jadi mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah balik. Ya. Di riwayat lain, bagi setiap yang sudah diwajibkan untuk menghadiri sholat Jum'ah. Ya. Jadi dengan dalil ini para ulama, ya, berpendapat bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Ya. Dan sebagian ulama lagi berpendapat bahwa mandi Jumat itu hukumnya tidak wajib. Ya. Kenapa tidak wajib? Andaikan mandi Jumat ini hukumnya wajib, maka tentunya ia masuk ke dalam syarat sahnya sholat Jumat. Ya. Sehingga kalau salah satu dari syarat-syarat sahnya sholat Jumat itu tidak dikerjakan, maka seseorang batal sholat Jumatnya. Nah, itu tidak disebutkan oleh para ulama. Ya. Sehingga, ya, pendapat yang kuat tentang mandi Jumat itu adalah tidak wajib, hukumnya sunnah. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, meskipun hukum mandi salat Jumat itu tidak wajib, namun ya akan lebih baiknya ketika kita hendak salat Jumat, maka kita mandi terlebih dahulu. Jadi seperti itu ya, ya. Jadi syaratnya kita harus mandi. Kemudian setelah mandi kita bersuci, ya, berwudu dari rumah. Ya. Dianjurkan bagi kita berwudu dari rumah karena seseorang ketika dalam keadaan suci lalu kemudian dia bersucinya itu untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid, ya, dan ini sudah kita bahas, ya, maka akan mendapatkan keutamaan setiap langkahnya itu dapat menghapus dosa dan mengangkat derajatnya. Jadi tidak rugi kalau kita dalam keadaan suci dari rumah kita untuk datang ke masjid melaksanakan sholat Jum'ah. Ya. Boleh dari rumah kalau kita sedang di rumah, atau dari kantor ketika kita sedang di kantor. Ya. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak dalam keadaan bersuci, kemudian kita berwudu di masjid. Ya. Tapi tidak mengapa kalaupun kita ingin berwudu di masjid,
namun kita tidak mendapatkan keutamaan. Setiap langkah kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah wayaddahinu min tuhnihi, ya, yaitu merapikan rambutnya dengan memberi minyak. Ya. Paling tidaklah minimal kita merapikan rambut kita. Itu paling penting. Ada orang yang ingin melaksanakan sholat Jumu'ah, ya, tapi rambutnya sudah panjang, ya, kemudian tidak dikeramasi, ya, bahkan ketika mandi mungkin tidak disiram rambutnya, tidak diberi minyak wangi, ya. Nah, jadi menjadikan rambut tersebut bau sehingga dapat mengganggu jamaah yang lainnya yang ada di samping dia. Begitu, ya. Ya paling tidaklah disisir dengan rapi ketika hendak menghadiri sholat Jum'ah. Begitu. Dan yang keempat, yamassu min tibi baitihi, kita kenakan minyak wangi. Ya. Menggunakan minyak wangi itu diantara kebiasaan para nabi dan rasul. Ya. Ya. Jadi ya, diharapkan bagi kita ketika kita hendak sholat, ya, bagi bapak-bapak ya khususnya, itu untuk mengenakan minyak wangi, Pak. Ya. Ternyata menggunakan minyak wangi itu kebiasaan para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Tsumma yakhrut, kemudian dia keluar dari rumahnya atau keluar dari kantornya. Fala yufarriqu baina itsnain, yang dimaksud dia tidak memisahkan antara dua orang di sini adalah dia tidak melangkai dua pundak saudaranya. Ketika dia sudah masuk ke dalam masjid. Makanya dianjurkan bagi para jamaah kalau menghadiri Jumu'ah, maka duduklah di tempat duduk yang kosong yang paling depan. Ya. Jika misalnya kok di saf 2 ada yang masih kosong, jangan duduk di paling belakang. Kadang sebagian kaum muslimin, ya, itu ketika menghadiri sholat Jumat, ya tujuannya salah satu untuk melepas kelelahan dia setelah dia bekerja setengah hari, sehingga ketika mendatangi sholat Jumat dia akan mencari tempat yang paling nyaman untuk nyender, ya, di bawah AC, ya, paling pojok. Nah itu paling dia senangi, ya. Jadi ketika imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia sudah siap-siap. Bukan siap-siap mendengarkan khutbah, tapi siap-siap untuk tidur. Ya. Ini masih kebiasaan yang masih menjadi, ya, sunnah sayyi'ah. Ya. Jadi perilaku kebiasaan yang buruk bagi kita. Sehingga terkadang yang tengah itu kosong, ya, atau karena masjidnya terlalu besar, kemudian AC-nya itu tidak sampai tengah, sehingga beberapa jamaah kaum muslimin itu enggan untuk menempati tempat yang ada di tengah, ya, sehingga yang belakang menjadi bingung mau masuk ke depan, namun belakang sudah penuh, ya, belakangnya sudah penuh. Nah ini yang menjadi masalah, ya. Akhirnya terjadilah orang yang melangkahi pundak-pundak jamaah yang lainnya. Nah, sehingga sebenarnya kesadaran kita masing-masing, ya mungkin ada sebagian dari mereka yang tidak mengetahui ilmunya, sehingga perlu, ya, diajarkan kepada mereka. Mungkin bagi DKM-nya untuk mengatur shaf jamaah pada saat itu tidak mengapa, ya, beri mereka anjuran untuk masuk maju ke depan
agar supaya jamaah yang datang terakhir itu bisa masuk ke dalam ruangan masjid, ya, sehingga tidak ada peristiwa melangkahi pundak-pundak jamaah yang lainnya, begitu. Kemudian thumma yusalli ma kutiba lahu, setelah dia masuk ke dalam masjid kemudian dia mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah di sini disebutkan sebanyak yang ditakdirkan untuknya. Berarti ini sunnah apa, Pak? Sunnah mutlak. Ya. Jadi ada sholat sunnah mutlak sebelum khatib naik mimbar. Berapa rakaat dikerjakan? Sebanyak mungkin sampai khatib naik mimbar. Kerjakan terus 2 rakaat salam, naik lagi 2 rakaat salam, naik lagi terus sampai khatib naik ke mimbar. Baru kita berhenti. Ya. Nah, sebagian dari masjid-masjid yang ada, ya, beberapa kami dapat jadwal di beberapa masjid yang ada. Jadi mereka memahami salat sunnah mutlak itu, ya, adalah salat yang diberi kesempatan, ya, oleh MC-nya sebelum khatibnya itu naik mimbar. Ya, paham, Pak? Begini misal. Jadi nanti khatib MC berdiri terlebih dahulu mengumumkan beberapa pengumuman yang ada. Ya, ada pengumuman majelis ilmu kah, ada pengumuman hasil tromol dan yang lain sebagainya. Lalu MC mengatakan begini, bagi jamaah yang ingin sholat mutlak silahkan mengerjakan sholat mutlak 2 rakaat sebelum khatib naik mimbar. Ya. Jadi seakan-akan salat mutlaknya dibatasi 2 rakaat pada saat itu. Ya. Taib. Memang benar, andaikan pun kita meniatkan saat itu salat mutlak itu tidak salah. Benar kita mengerjakan salat mutlak. Ya. Namun yang dimaksud dengan salat mutlak yang sesungguhnya itu adalah seseorang mengerjakannya ketika dia baru sudah masuk ke masjid untuk menunggu khatib naik mimbar, maka dia gunakan waktu tersebut untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi sholat terus 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, begitu jemaah. Ya. Hingga khatib naik mimbar, begitu. Nah, ketika khatib sudah naik mimbar, kemudian kita diam. Thumma yunsit idza takallamal imam. Kalau khatib sudah khutbah. Nah, dari ini semua jika kita mengamalkannya, maka disinilah kita akan mendapatkan keutamaan. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Jadi dosa-dosa kita akan diampuni dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya. Jadi begitu, ya. Artinya adalah bahwa para ulama, ya, berkesimpulan, ya, sebagian ulama berkesimpulan bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini merupakan syarat-syarat untuk meraih ampunan dari dosa-dosa kita selama 2 Jumat, dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya, begitu. Adapun pendapat yang lain mengatakan jamaah bahwa ini bukan syarat, ya, karena ini sifatnya anjuran. Sebab ada hadis umum yang lain yang Nabi SAW pernah bersabda, al-jumu'atu ilal jumu'ati kaffaratun ma bainahunna majtunibatil kabair. Jadi Jumat satu dengan Jumat yang berikutnya itu kafarah, penghapus dosa, ya. Sebagaimana as-salawatul khams,
Salat yang 5 waktu antara zuhur dan asar, asar dan maghrib, maghrib dan isya. Jadi salat yang kita kerjakan itu menghapus dosa kita dari salat yang sebelumnya. Kalau kita mengerjakan sholat zuhur, berarti zuhur kita dapat menghapus dosa kita dari setelah sholat subuh. Ketika kita mengerjakan sholat subuh, berarti subuh kita menghapus dosa dari setelah sholat isya. Jadi seperti itu, ya. Dan tidak ada syarat-syarat yang lainnya, ya. Sehingga ya, pendapat ulama yang mengatakan bahwa ini merupakan syarat yang harus dikerjakan kalau ingin diampuni dosa-dosanya, maka ini pendapat tidak kuat, ya. Dan yang lebih kuat ya masuk kepada dalil yang umum yang sifatnya bahwa sholat Jumat itu dapat menghapus dosa-dosa kita dari Jumat yang sebelumnya. Nah, adapun amalan-amalan yang dikerjakan di sini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai tambahan pahala bagi kita semuanya. Begitu jemaah, ya. Wallahu taala alam bisawab, ya. Itu amal yang ke-24. Kemudian sekarang kita masuk ke amal yang ke-25, yaitu menjawab adzan dan berdoa setelahnya. Baik. Adzan ini hukumnya fardu kifayah. Sebenarnya kalau dalam satu wilayah sudah ada yang mengumandangkan adzan, maka tidak perlu lagi mengumandangkan adzan, ya, di tempat-tempat yang lainnya, ya. Contoh misal daerah Kapuk, kalau sudah ada satu masjid yang mengumandangkan adzan, ya, maka meskipun masjid yang lainnya tidak dikumandangkan adzan, dia langsung mengerjakan sholat, maka itu tidak mengapa. Tapi akan lebih baiknya dikumandangkan juga adzan di tempat tersebut, ya. Karena adzan itu adalah zikrullah, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga ketika kita adzan berarti kita juga menyeru kepada kaum muslimin, ya, sebagai pertanda sudah masuknya waktu sholat. Dan yang kedua adalah ketika kita beradzan berarti kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, ya. Baik. Kemudian apa saja sih amalan-amalan, ya, yang kita bisa kerjakan ketika adzan, jemaah? Ketika sang muadzin mengumandangkan adzan, amalan apa yang bisa kita kerjakan? Pertama, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin, mulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah muadzin bertakbir maka kita, ya, menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, sampai selesai, ya. Jadi ikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Di situ kita dianjurkan untuk membaca apa, Pak? La haula wala quwwata illa billah, ya. Kenapa berbeda ucapannya dengan lafaz-lafaz yang lainnya? Karena kalimat hayya 'alatain dari hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ya, ini mengandung makna ajakan. Hayya 'alas shalah artinya apa, Pak? Mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan, ya. Jadi ini sifatnya ajakan. Nah, kira-kira, ya, adakah di antara kita yang mampu untuk melaksanakan sholat jika tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirinya?
Tidak ada. Ya. Jadi kemampuan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah atau minimal lah mampu melaksanakan sholat itu dikuatkan dan dimampukan oleh Allah. Ya. Kita dikuatkan dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, kenapa kita dianjurkan membaca la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya dan kekuatan atau upaya melainkan itu sumbernya dari Allah. Jadi kita dikuatkan, ya, jadi kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Karena berapa banyak orang-orang yang punya kekuatan fisik tapi mereka tidak dimampukan untuk melaksanakan sholat, ya. Dan tidak sedikit orang-orang yang mereka fisiknya lemah tapi ternyata dimampukan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Buktinya yang hadir di sini mayoritas usianya 40 lebih, ya. Apa mau diabsen satu-satu, Pak? Yang muda-muda kemana? Ya. Yang umurnya belasan tahun, yang tulangnya masih kuat, fisiknya masih sehat, pada kemana mereka? Ya. Masih bobok, masih tidur mungkin ada. Ya. Nah, jadi kita ini dikuatkan Allah dalam menghadiri sholat berjamaah. Sehingga ini salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, begitu, ya. Baik, ya. Kemudian yang kita lakukan ketika mendengar adzan yaitu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada anjuran setelah selesai adzan maka kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu berdoa. Nah, apa doanya? Doanya ada yang tidak hafal? Ya. Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Jadi itu doa ba'dal adzan, ya. Nah, orang yang berdoa seperti itu setelah adzan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat syafaati yaumal qiyamah. Jadi orang yang berdoa setelah adzan dengan doa tersebut maka dia akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam doa tersebut, ya, mengandung permintaan kita kepada Allah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi al-wasilah. Ya. Jadi ada tempat yang khusus yang Allah janjikan kepada satu hamba di antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Ya. Nah, tentunya tempat ini akan diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di situ ada kalimat apa? Ati Muhammadanil wasilah, ya Allah, berikanlah kepada Muhammad, kepada Rasul kami sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Jadi kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya Allah sudah menjamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tempat tersebut. Jadi ini salah satu bentuk kecintaan kita, sehingga dari sini Nabi akan memberikan syafaat bagi kita. Ya. Jadi beliau memberikan peluang agar supaya beliau bisa memberikan syafaat itu kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi jangan enggan untuk berdoa jamaah. Ya.
Apalagi berdoa dengan doa yang ma'thurah. Doa ma'thurat itu ya doa yang berasar. Yang berasar itu doa yang berdalil. Ya. Doa yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu ada kaitannya dengan dalil yang diajarkan oleh Nabi SAW. Begitu. Lalu kemudian yang keempat, ya, adalah membaca doa, nah, yang disebutkan di dalam buku ini. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man qala hina yasma'ul muadzin." Barang siapa yang tatkala mendengar muadzin telah mengumandangkan adzan, kemudian dia berdoa dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzambuhu, maka niscaya akan dihapus dosa-dosanya. Subhanallah, ya. Jadi ada dua doa yang ma'thurah. Doa yang pertama, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, sampai selesai kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Doa yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Maka dengan doa ini kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Pada satu keadaan yang begitu sempit waktunya, ternyata masih bisa memberikan manfaat juga bagi kita. Ya. Jadi tidak ada kata kita ini enggan atau malas untuk ibadah. Karena setiap waktu yang kita miliki ternyata ada nilai-nilai ibadah yang bisa kita kerjakan, ya, yang diajarkan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebenarnya tidak ada celah bagi kita untuk membuat suatu perkara baru dalam ibadah kita. Kalau kita mau mencontoh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, 24 jam amaliyah yang dikerjakan beliau untuk kita contoh, sebenarnya kita nggak mampu, ya. Karena semua waktu dari 24 jam yang Allah berikan kepada beliau, kepada kita juga tentunya, itu ternyata bernilai ibadah. Bahkan sampai sebelum tidurnya pun kita diajarkan untuk membaca beberapa doa-doa ma'thurat. Bahkan sampai model berbaringnya pun kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bangun di malam hari, kita diajarkan doa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ya. Jadi semua lini dari waktu yang kita punya itu memiliki nilai ibadah, ya. Maka subhanallah, inilah Islam, kesempurnaan agama, ya, yang sangat rugi sekali bagi kita ketika kita menjadi seorang muslim namun kita tidak mengenal jati diri kita dengan baik, ya. Bagaimana cara mengenalinya? Ya terus belajar. Apa saja yang belum kita ketahui maka kita pelajari dengan baik, sehingga kita menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim, yang mukmin, yang hak, ya. Kita bisa memanfaatkan usia kita, waktu kita semaksimal mungkin, ya, memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Nah, kemudian yang kelima yang bisa kita kerjakan adalah berdoa. Terserah doa apa aja. Karena di antara waktu yang mustajab itu adalah bainal adzanain, di antara dua adzan, ya artinya di antara adzan dan iqamah. Itu doa-doa kita bisa terkabulkan. Sehingga perbanyak memohon kepada Allah pada waktu tersebut, ya.
Jadi begitu. Tayyib. Kemudian yang terakhir, amal yang ke-26 yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Baik. Kalau ada yang menyebut kalimat sedekah, apa yang ada dalam pikiran kita, Pak? Pak, tolong sedekahnya dong. Mas Hafid, setelah ini tolong sedekahnya ke saya ya. Kira-kira apa yang ada di benak kita? Waduh, Ustadz mau minta fulus nih. Sedekah, ya. Jadi kalimat sedekah itu selalu ditakuti oleh mereka orang-orang yang tidak punya harta. Ya. Dan dikeluhkan bagi mereka orang-orang yang miskin. Oh, miskin kok suruh sedekahan begitu. Ya. Orang yang kaya aja jarang sedekah. Ya. Kita orang miskin didatangi, sedekahnya Bu, sedekahnya Pak. Ya. Karena mindset kita selalu ketika berbicara tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan apa yang harus kita beri ke orang lain, itu selalu harta. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar sendiri adalah termasuk bagian dari sedekah. Ya. Memaafkan orang lain itu bagian dari sedekah. Ada satu kisah, Pak. Ada satu sahabat yang bernama Ulbah bin Zaid. Ya. Ini salah satu peristiwa dalam perang Tabuk. Ya. Ya, perang Tabuk itu terjadi kalau nggak salah di tahun ke-8 atau tahun ke-9 lah. Ya. Kalau nggak salah nanti bisa dikoreksi ya. Nah, terjadinya perang Tabuk itu karena Rasulullah mendengar bahwa Raja Herakleus itu pemimpin Romawi pada saat itu. Ya, dia punya rencana untuk menyerang kaum muslimin dengan pasukannya ratusan ribu. Ya. Dan maka ketika Rasulullah SAW mendengar berita tersebut, beliau segera mengumpulkan semua kaum muslimin dan beliau menyeru untuk mempersiapkan diri mereka menyambut ya, seruan jihad fi sabilillah melawan pasukan Romawi. Dan kita tahu pasukan Romawi ya, karena kerajaan Romawi dan Persia itu kerajaan yang sudah lama sekali berdiri, dan itu dua Bizantium yang sangat besar, sehingga Rasulullah membutuhkan pasukan yang banyak dan pasokan ya, perbekalan yang banyak pula ya. Makanya dalam perang Tabuk itu disebut dengan Jaisyul Usrah. Jaisyul Usrah itu adalah tentara yang kekurangan, yang kesulitan. Karena kebetulan kaum muslimin pada saat itu mengalami kondisi krisis yang telah melanda mereka begitu besar. Ya. Jadi keadaan pertanian mereka juga lesu, ya. Ditambah lagi cuaca yang kebetulan saat itu juga sedang naik-naiknya panas, sehingga ada orang ya tentunya dari orang-orang munafik mereka enggan untuk mengikuti peperangan tersebut. Nah, Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat, ayo keluarkan hartamu, kemudian berangkatlah dengan jiwamu untuk berjihad di jalan Allah. Para sahabat yang kaya tetap kaya, mereka mengeluarkan hartanya ya. Cuman ada sebagian sahabat yang miskinnya begitu miskin, bahkan sampai untuk mempersiapkan perbekalan, jangankan untuk menginfakkan hartanya, mempersiapkan untuk perbekalan dia sendiri saja tidak ada. Datanglah kepada Rasulullah SAW, mereka pada minta agar sekiranya Rasulullah bisa memberikan bekal untuk mereka ya.
Jadi ternyata bekal yang diminta oleh para sahabat ini bukan mereka minta kuda, perang, minta baju besi, enggak. Ya. Kalau kata para ulama, masa'aluhul khair, masa'alu ilan ni'al. Yang diminta oleh mereka itu bukan kuda tunggangan, tapi yang diminta mereka itu adalah sepasang sendal. Sampai mereka itu enggak punya sendal. Jadi mereka ya, minta dibekali Nabi SAW untuk memiliki sendal agar supaya sendal itu bisa mereka gunakan berjalan di atas padang pasir yang begitu panas. Cuman itu yang mereka minta. Tetap karena pada saat itu memang musim krisis yang begitu memberatkan kaum muslimin, Nabi pun tidak mampu untuk memberikan perbekalan itu. Sehingga Nabi hanya memberikan uzur kepada mereka, ya kalau bahasa kita, ya kalau sekiranya memang tidak punya perbekalan diri, ya tidak mengapa kalau tidak bisa ikut. Cuman itu yang diucapkan oleh Nabi SAW. Ya. Nah mungkin kalau bagi orang-orang yang nggak punya iman dikasih uzur seperti itu, senangnya luar biasa, ya bersyukur. Tapi tidak dengan para sahabat-sahabat yang beriman. Jadi mereka sedih, mereka pulang dalam keadaan sedih, menangis, ya. Sampai dibuatkan syair oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yang intinya adalah kesedihan mereka itu karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa berada di medan perang yang sekiranya kepala mereka itu bisa dipenggal di tempat itu, yang sekiranya mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk memenggal kepala orang-orang kafir, ya. Jadi kesedihan mereka itu seperti itu, ya. Bukan kesedihannya para pecinta dunia, kalau kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kesedihannya para pecinta dunia itu ketika mereka ditinggalkan oleh dunianya, ditinggalkan oleh jabatannya, ditinggalkan oleh apa yang dia miliki sebelumnya, mereka sedih. Tidak, para sahabat itu sedih karena tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka ada satu sahabat yang bernama Ulbah bin Zaid. Di malam hari ketika dia siangnya sudah mendapatkan uzur dari Nabi SAW, malam harinya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Kau telah mewajibkan jihad kepada kami, waraghabta fih, dan Kau juga memberikan motivasi yang baik kepada kami. Namun Kau belum memberikan takdir kepadaku untuk mampu memperbekali diriku sendiri, dan Kau juga belum memberikan kuasa kepada nabimu untuk memberikan perbekalan kepadaku. Ya sudah, meskipun aku sedih, meskipun aku merasa sangat, ya, kecewa sekali pada diriku sendiri karena tidak mampu melaksanakan ketaatan kepadamu, maka yang bisa aku lakukan pada malam hari ini adalah aku ingin bersedekah dengan cara memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah berbuat zalim kepadaku. Di malam hari itu sahabat Ulbah menyatakan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah dia dengan cara memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah berbuat zalim kepadanya. Di pagi hari ketika kaum muslimin sholat bersama Nabi SAW, kemudian Nabi SAW setelah sholat berdiri, ya, beliau kemudian bertanya, Ainal mutasaddiq hadhil lailah, mana orang yang semalam bersedekah? Gak ada satu sahabat pun yang berdiri. Nabi perintahkan, berdirilah orang yang tadi malam telah bersedekah, ya. Gak ada yang ngah. Yang ketiga kali Nabi mempertanyakan lagi, maka sahabat Ulbah ini ingat, dia mengucapkan, ya Allah, saya ingin bersedekah dengan memaafkan orang lain.
Lalu saat itu diceritakan kepada Nabi, dia berdiri, kemudian dia sampaikan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa sedekahmu telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, sebenarnya ringan, Pak. Ya, simple. Sedekah itu sifatnya kebaikan. Tidak harus dengan harta. Kalau kita punya harta, boleh kita bantu orang lain yang memang membutuhkan. Dan itu bagian dari sedekah. Tapi istilah sedekah itu tidak harus ada kaitannya dengan harta. Memaafkan orang lain, zikir kalimat thayyibah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan amalan-amalan yang lainnya ternyata itu merupakan bagian daripada sedekah. Ya, sehingga ya jangan sampai kita punya mindset lagi bahwa sedekah itu sifatnya harta. Tapi amal apapun yang bisa kita kerjakan, maka itu bagian daripada sedekah. Ya, jadi dari sedekah dan amar ma'ruf nahi mungkar inilah maka dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib. Mungkin 3 amalan pada pagi hari ini yang bisa kita bahas. Kita akan teruskan lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Sebelum kami tutup mungkin ada yang ditanyakan, Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya tentang terkait tadi keutamaan sholat Jumat ya, dari mandi kemudian memakai wangi-wangian dan seterusnya. Keutamaannya adalah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang melakukannya dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya. Bagaimana dengan seorang wanita? Karena sholat Jumat ini tidak diwajibkan untuk wanita. Jadi wanita tidak memperoleh keutamaan tersebut. Jadi bagaimana dengan wanita untuk dapat paling tidak mendapatkan keutamaan yang sama dengan laki-laki? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada pertanyaan yang bagus tentang kan keutamaan salat Jumat itu hanya bagi laki-laki. Karena memang kewajiban Jumat itu untuk laki-laki. Sehingga keutamaan itu ya bisa diraih hanya kaum laki-laki. Nah, bagaimana kaum wanita agar supaya bisa meraih keutamaan yang sama dengan salat zuhur dia, Pak? Ya, dengan salat zuhur dia yang meskipun jangkauannya tidak jauh, tapi dengan dia melaksanakan salat zuhur, maka masuk ke dalam hadis as-shalawatul khams kafaratun ma bainahunna. Salat yang 5 itu dapat menghapus antara salat satu dengan salat yang lainnya. Sehingga bagi kaum wanita masih punya kesempatan untuk terhapusnya dosa. Ya tentunya bagi kaum wanita meskipun ya jangka waktunya tidak sejauh mengerjakan salat Jumat, akan tetapi paling tidak setiap salat yang dia kerjakan masih mampu untuk menghapus dosa-dosanya yang sebelumnya. Jadi begitu. Ya memang kelebihannya dari kaum laki-laki ditambah plus dia bisa melaksanakan salat Jumat. Jadi jangkauannya panjang seminggu yang sebelumnya, ya kan? Tapi bagi kaum wanita pun bisa mendapatkan meskipun dengan jangka yang pendek, tapi dia masih tetap bisa terhapus dosa-dosanya. Jadi begitu. Ya intinya jangan cuma pas Jumat saja sholat zuhurnya, ya kan? Bagi kaum wanita tentunya sholatnya ya 5 waktu harus dia kerjakan agar supaya dosanya terhapus. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab.
Cukup? Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bisa difahami Bapak dan Ibu sekalian ya, insyaallah ya. Dan kita mulai untuk mengamalkannya, intinya begitu. Baik, kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.